kerja dan letih tiap hari, seperti Santa Maria dan Santo Yusuf setia membantu Yesus dalam keluarga. Di tengah kesibukan yang menguras jiwa, ajarkan kami melihat hadirat Putra. Bunda, doakan kami agar tak haus dan lapar lagi. Air kehidupan Putramu sembuhkan tubuh dan jiwaku. Teguhkan kami dalam beban, beri hidup rohani yang penuh harapan. Ya Bapa, kami persembahkan seluruh persiarahan kehidupan. Engkau misteri yang tak terselami, namun Engkau tuntun langkah ini. Pasrahkan kami dalam iman sejati, terima yang tak pasti, tetap setia di hati. Bapa, tuntun kami dalam misteri ilahi, tak membawa rencana pasti, namun berjalan dalam kasih. Kami percaya pada kehendak-Mu, walau tak jelas tetap kami bersatu. Bersama Sang Bunda kami berserah dalam hidup yang lelah. Hanya Engkau yang kami imani, dalam gelap Engkau cahaya hati. Demi Kristus Tuhan kami, segala beban kami serahkan kembali. Amin, amin. Demi Kristus Tuhan kami, segala beban kami serahkan kembali. Amin, amin. Bersiaran pengharapan, berjalan dalam terang-Mu. Bunda Maria, tuntun kami menuju kasih yang penuh. Api hidup nyala harapan, ku lambungkan nadah bagi Tuhan. Rahim suci kehidupan abadi, di ziarah ini ku berserah diri. Tiap bangsa dan bahasa temukan cahaya sabda yang tercerai kau satukan oleh kasih Putra terkasih. Ziarah pengharapan, berjalan dalam terang. Bunda Maria, tuntun kami menuju kasih yang penuh. Tiap bangsa dan bahasa temukan cahaya sabda yang tercerai kau satukan oleh kasih Putra terkasih. Ziarah pengharapan, berjalan dalam terang-Mu. Santa Perawan Maria, bimbing kami setia selalu. Bapa di surga curahkanlah
Iman, kasih, dan pengharapan. Tahun suci penuh rahmat-Mu menjadi benih hidup baru. Ini ada orang sepeda ya. Roh Kudus menembus segala penghalang dan dosa dunia. Surga baru kami nantikan dalam damai Sang Penebus. Bunda Maria bintang siaran, temani kami hingga tak pulang. Kami umat-Mu bernyanyi dalam harapan matahari. Apa? Ada. Yang pas luar biasa. Ini tinggal nunggu satu orang, Pak Haryati. Sabar nggih. Haryati, sorry. Mbak Agatha. Mbak Agatha. Haryati sudah. Ini makanan-makanan ini Oh ya. taruh kakak. Warga lingkungan Santo Lukas. Kosong yuk. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan ya. Kita berangkat untuk ziarah ke Pasarang dan ke Blitar. Dan sebelum kita berangkat, kita seperti biasa kita akan mulai doa terlebih dahulu. Semoga perjalanan kita diberikan kelancaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu karena pada pagi hari ini Engkau telah menyertai kami, membimbing kami untuk semua hadir di sini dengan keadaan yang sehat. Dan kami mohon ya Tuhan penyertaan-Mu dalam perjalanan kami mulai dari awal sampai akhir pada hari ini untuk tujuan ke Posarang dan ke Sendang Rejo Blitar. Kami mohon kiranya Engkau mendampingi kami selalu dan Engkau menerima segala doa-doa yang akan kami panjatkan di Gua Maria nanti. Dan kami mohon ya Tuhan kiranya segala sesuatu yang telah kami persiapkan dari kemarin-kemarin akan dapat kami laksanakan pada hari ini, dan semoga segala persembahan yang kami berikan kepadamu akan dapat Engkau terima dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga lingkungan Lukas yang belum bisa bergabung bersama kami, mungkin karena kondisi kesehatan atau ada keperluan yang lain. Kiranya Engkau juga menjaga dan tetap menyertai mereka dengan kegiatan mereka masing-masing hari ini. Semua doa ini ya Tuhan kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, berikanlah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Santo Lukas, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
akan akan mengandung dari Roh Kudus. Salam. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan salah kami. Amin. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang. Jempolnya boleh diangkat, kita menari Bapak Ibu Saudara ya. Semua suka-suka bersama-sama kau bersuka cita. Bersama-sama kita angkat tangan Bapak Ibu. Ditare kan nek ngene gone ta jam 10. Terus nang ngene gerejane ya misa jam 7. Jadi pas ketepaan. Terus ya aku tiba sehat-sehat ya. Sehat selalu. Ya. Oh ya. Ini nanti nggak boleh menyebar apapun kemana-mana dulu. Kita buat dulu. Merasa nggak kuat, silakan nanti di depan Bu Maria boleh rosario masing-masing atau mungkin jika ada lebih dari 2 orang bisa ada yang memimpin. Kemudian nanti tolong diperhatikan bahwa kan nanti selesainya nggak sama, jadi yang jalan salib mungkin agak lama. Jadi Bapak Ibu mungkin kan itu nanti kita waktunya mungkin sampai jam 10.30. Ya 10.30. Jadi misalnya Bapak Ibu mau jalan kemana atau foto-foto, silakan monggo, tapi tolong bilang aja di Ya langsung buat.
Bener lagi. Kemeringat. Iya. Bunda Maria betulnya sana. Bunda Maria kata. Enggak titik ah Bunda Maria nih. Apa? Saya silakan mencari wajahnya Mas. Oh iya. Ini Bunda Maria yang Di belakang saya Pak. Iku kursi karo topi ketok apa gak? Yo yo lak menek temenan. Ndak. Kono yo. Malah Ya kurang motor. Oh video ya, video. Jalan aja. Dan kita sesuai dengan teks itu di Buah Maria Pesarak di halaman 2 atau baliknya. Tetapi untuk lagu ya karena kita juga fotokopi yang lagu khusus Yudhoyono maka kita nyanyikan ini teks 1 dan 2 untuk sekarang ini. Kemudian Lagunya kurang siji. Ikut lagu. Lagunya balik kalau sudah Lagunya kalau sudah balik kurang satu di sini.
Maria melalui Sang Yusuf suamimu, engkau mengajari kami untuk hidup sederhana. Engkau harus membantu meringankan Sang Yusuf mencari nafkah sebagai tukang kayu seperti wanita-wanita Nazaret lainnya. Bunda Maria, kami yakin bahwa hati sangat sederhana, engkau harus bekerja keras bersama Tuhan Yesus dan Santo Yusuf untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Engkau pun tahu dan dapat merasakan ketika kami sedang tenggelam dalam kesibukan, dalam memenuhi tanggung jawab. Rutinitas pekerjaan kadang membuat diri sulit tertuju pada hal-hal rohani dan kurang menyadari kehadiran-Mu. Karena kami menyadari kehadiran Putramu dalam setiap perjuangan hidup kami, sehingga di dunia ini kami tidak pernah lapar dan haus untuk selama-lamanya. Bersama Engkau ya Bunda, kami berdoa kepada Tuhan Yesus Putramu, sembuhkanlah kami dari segala beban berat dan kelelahan jasmani yang harus kami derita karena keterbatasan dan kekurangan kami. Kami percaya air kehidupan Putramu bersama Bapa dan Roh Kudus tidak hanya akan menguatkan dan menyembuhkan kejasmanian kami, tetapi terlebih membuat kami memiliki kelebihan hidup rohani demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami hendak mempersembahkan peziarahan hidup kami. Bapa, akhir dari peziarahan hidup kami ternyata tetaplah menghadapkan kami pada Engkau sebagai misteri. Engkau menuntun peziarahan hidup kami hanya supaya akhirnya kami menemukan Engkau di dalam banyak misteri hidup ini. Engkau mengajak kami agar kami mau pasrah kepada misteri itu. Engkau mengajari kami justru pasrah padamu, sebagai misteri itulah pasrah sejati. Bapa, ajarilah kami untuk berani pasrah berkala perjuangan hidup kami. Kami tak membawa apapun dalam peziarahan hidup ini. Kami berjalan dalam peziarahan hidup ini, bukan membawa rencana-Mu yang sudah pasti. Kami berjalan bersama Engkau sebagai misteri. Artinya Engkau hanya pantas kami imani, kami hanya pantas menerima kehadiran-Mu dalam hidup kami dan menerima apa yang Engkau kehendaki, meski kadang tak sesuai dengan kepastian dan kejelasan yang kami inginkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Maria Bunda Penebus, tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Ya hati Bunda yang lesu. Satu-satunya Tuhan Yesus, lewat Dia maksudlah umatmu
ditemukan hidup yang bahagia didapatkan. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang Sanhedrin. Pada keesokan harinya, ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus memanggil masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua ahli Taurat dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami, Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, kendati Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa. Juga kalau karena kesetiaan itu, kami harus menderita seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, Kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria coba. Salam Maria. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Marilah kita hening. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Engkau. Semoga kami setia memanggul salib kami yang kecil dan ringan jika dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Mati. Amin. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus ke Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin, ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati sekalipun tidak bersalah. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Kita hening. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan mengikuti Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Ya Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santo. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Bunda Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabat-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayaan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tidak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal kecil yang kecil, Kau perkenankan untuk ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau kami tidak takut menolong sesama kami yang menderita apapun resikonya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian yang keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupa pun tidak. Sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus, yakni Veronica. Ia maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakannya yang sederhana, Veronica telah menolong orang yang menderita. Ia memberi contoh kepada kita, mengamalkan amanat salah seorang rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang menderita. Semoga teladan Veronica membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan kepada mereka yang sedang menderita. Dengan demikian kami telah meringankan pula bebanmu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria,
Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan sabjimu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirin, dan wajahnya sudah tidak bersih, dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah dan teguh hati ia bangun. Diangkatnya kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan dirinya tertindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Bersama-sama. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar kami mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Engkau telah menebus dunia. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisinya dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat, dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, rahmat Tuhan. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, dan terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas, jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapa lah yang memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus makin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita bangun lagi. Ampunilah dosa-dosa kami ya Yesus. Yang Maha Rahim, bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang menjarakan kami. Tuntunlah kami mengikuti jalan menuju ke hidup kekal. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Pemberhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dengan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah kita melakukan seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan di salib, Engkau telah memuliakan martabat kami yang akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri, yang pertaruhkan dalam diri sesama kami. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Sekolah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu, hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan Yesus wafat secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah menanggung misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, telah boleh menikmati buah-buah penebusan dan kerajaan surga bersama Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pemberhentian ke-13, jenazah Yesus diturunkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria, ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbarui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini, dan boleh mengabdikan diri kami sepenuhnya hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, terpujilah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian yang ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan, ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup secara baru. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan telah naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam baptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu 3 kali. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nyanyikan dari teks pintu satu-satunya tadi, nanti kita nyanyikan bait 1 dan 3. 1 dan 3 di teks halaman 2, pintu satu-satunya. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, merasa berbahagia sekaligus beruntung karena Engkau telah mendampingi kami dalam kehidupan kami, terutama dalam jalan kami masing-masing. Berkatilah ya Tuhan, semoga dalam jalan hidup kami masing-masing kami mampu untuk tetap setia pada iman akan Engkau, dan bimbinglah kami semua. Semoga dalam perjalanan ini kami selalu ingat bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami sering tidak menyadarinya. Ya Tuhan, selanjutnya juga nanti kami akan perjalanan ke Sendang Rejo. Berkatilah ya Tuhan, semoga kami di sana dapat memuliakan namamu kembali, untuk memuliakan namamu bersama Bunda Maria, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita nyanyikan pintu 1. Padang rumput yang tenang ditemukan, hidup yang bahagia didapatkan. 3. Dialah terang dunia, Tuhan Yesus, yang percaya padanya dengan tulus. Lapang niat jalannya tak terhalang, bebas dari yang gelap, hati riang. Doakanlah kami dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu. Maaf intermezzo dulu sebelum kita mulai makan siang. Ini kemarin, ini sudah bawa ya, satu keluarga satu. Jadi ini kemarin dari ada yang menyumbang untuk gereja. Jadi tiap lingkungan diberi 30 ini. Jadi satu keluarga diberi satu. Doa dulu. Sebelum kita menyantap makanan jaga, mari kita berdoa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih karena atas tersedianya makanan yang sudah tersedia ini. Terima kasih atas kebaikan dari orang-orang yang telah menyediakannya. Ya Tuhan, berkatilah makanan ini agar menjadi kekuatan bagi jasmani dan rohani kami untuk menjalankan kegiatan kami pada hari ini. Berkatilah juga orang-orang yang telah menyediakannya, yang telah berupaya untuk memasaknya. Ya Tuhan, semua ini kami panjatkan karena Engkaulah Tuhan kami yang kami puji dan kami sembah sepanjang segala masa. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Patukiran. Jadi dikasih suster lagi. Oh, kasih suster apa? Terima kasih.